Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Jamaah majelis yang mulia, alhamdulillah, segala puji dan syukur atas limpahan rahmat dan nikmat Allah. Pada malam hari ini alhamdulillah kembali kita dikumpulkan Allah di dalam majelis yang mulia ini dengan niat mudah-mudahan hadirnya, berkumpulnya kita di majelis ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita dan mengabulkan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mengambil berkat daripada pembacaan kita, terlebih dahulu kita mengambil berkat pembacaan Qasidatul Muhammadiyah dengan niat apa yang telah diniatkan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan segala hajat kita dijabah Allah Subhanahu wa ta'ala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Rabbi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'a karami Muhammad ashraful a'rabi wal ajabi Muhammad khairu man yamshi ala qadami Muhammad basit Muhammad sahibul ihsan wal karami Muhammad Rasulillahi qatibatan Muhammad sadiqul aqwali wal kalim Muhammadun sadiqul misaki hafizun Muhammadun tayyibul akhlaqi wa syiyami Muhammadun ruhiyat bil nuri tina Muhammad lam yazal nuran minal qadami Muhammad hakim bil adli dhu syarafil Muhammad al-ma'din al-in'ami wal hikami Muhammad khairu khalqillahi min mudari Muhammad khairu ruslillahi kullihim Muhammad dinuhu qulna dinu bihi Muhammad mujmalan haqqan ala alami Muhammad dhikruhu li anfusina Muhammad syabra barbun ala al-rumami Muhammad zina
وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم بمحمد سيد طابت مناقبه محمد صمد الرحمن بالنعم محمد صفوة المهدي وخيرته محمد من سائر تراب محمد ضعيف للضيف كريمه محمد والله لا يضامي محمد دنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد الهدي من غلامي محمد قائم لله ذو همام محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه الكرام جميع الانبياء والاولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنف الكتب المخلصين خصوصا لروح سلطان الاولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ جنيد البغدادي والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني والشيخ عبد الحميد البنجري والشيخ محمد سامي بن حج المان بن حق محمد صديق وصوله وفروعهم وذريتهم ان الله ينفعنا بعلومهم واسرارهم ويعين علينا واولادنا وذريتنا وتلاميذنا من بركاته شيء لله لنا ولهم الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله وأدام انتفاعنا بعلومه وبعلوم مشايخه
Wa qala musannif bismillahirrahmanirrahim. Halaman 13 juz 2. Bismillahirrahmanirrahim. Di permulaan kitab ini telah disebutkan bahwa rezeki dan penghidupan tiap-tiap yang hidup di bumi ini adalah dalam tanggungan dan jaminan Tuhan. Maka tanggungan dan jaminan Allah ini ada dua tingkatan atau dua makam. Yang pertama makam asbab atau tingkat asbab. Asbab yaitu bahwa ia mendapatnya dengan diusahai dan dicari. Inilah penghidupan umumnya manusia. Yang kedua adalah makam tajrid, yaitu bahwa mendapat yang akan rezeki tiada dengan sebab dituntut, dicari dan diusahai, tetapi datangnya rezeki itu dengan tiada dikira-kira atau diketahui lebih dahulu. Makam kedua ini jauh lebih tinggi daripada makam yang pertama, yaitu makam asbab atau makam berusaha. Nah, hakikatnya keduanya ini jaminan Tuhan, tanggungan Tuhan. Jadi Allah menjamin rezeki hambanya dengan dua makam, dua tingkatan. Umumnya orang awam itu Allah menjamin rezekinya harus diusahai dulu, harus dicari dulu. Rezeki banyak, harta, kesehatan, bini, itu rezeki. Ada tadi orang harus berusaha mencari hotel. Kalau bahasa anak mudanya PDKT. Jangan anu ya, namun takdirnya kawin aja lah. Kada mau kita diikat menuruti guru-guru bebinian nandatangan. Tepatnya guru kita tak bebinian lagi nama handeki itu lain makamnya, lain tingkatnya. Tingkat kita harus berusaha, itu pun kadang-kadang gagal terus. 3 kali dah anak tajun kalau gara-gara ditolak. Gara-gara itu ditolak. Jadi berusaha. Nah, usaha kita ini kadang memberi bekas, artinya bila ini hasil dari Tuhan, bila ini kada hasil pun dari Tuhan. Titik. Berarti kayak apa Ustaz? Ada kebaikan keduanya. Burunya nak mati dia ini. Diputuskannya punya. Berarti Tuhan menghendaki kita ini nak lebih baik daripada itu. Jangan sampai kita ini gara-gara berbinian tajam di ujung jalan. Gara-gara berbinian minum baygon. Gara-gara berbinian bergantung di rumah. Maka banyak wah ini orang lain tidak. Malakian gantung diri gara-gara bini. La ilaha illallah. Kalau bini kada setia, dah selesai. Cari yang lain tadi. Apa bini? Itu juga ibu-ibu. Banyak tadi nang bini ini gara-gara laki stres. Lah, harus milik-milik banget. Ya kalau lah. Jadi ada makam asbab, makam berusaha. Dan ada makam yang kedua yaitu makam tajrid. Makam tajrid ini kada perlu usaha. Kada perlu usaha. Datang suara. Lah, datang suara. Ini nakain kayak kita nih. Ini nama aja itu. Balanya. Balanya kalayangan. Diamankan gitu. Lah, jadi makam usaha, ada usaha. Nah kayak kita nih boy, diisi anak bebini, diisi anak bebini, lalu datang orang ada malam anak bebini kita nih.
Yang melamar orangnya soleh, rajin ke majelis, cuman ada begawi dan kegiatan tetap menjulung dari masyarakat. Jadi ujarkan abah mamanya ini, jangan terima mamanya. Inya pun ada di kegiatan belum. Tapi abah mamanya kan rajin ke majelis, orangnya soleh. Menolak lelaki ini gara-gara ada gawian. Pada orangnya soleh, orangnya baik. Maka dalam kitab itu, ini kawitan langkah ini kaina ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, melamar anaknya itu orangnya jahat. Ada mau lagi baik, jahat orangnya. Dan itu paling parahnya diterima oleh orang tuanya. Gara-gara apa? Menolak yang baik. Maka hati-hati kita. Lah, jangan tadi memandang orang ini dari segi ekonomi. Karena banyak orang tadi yang sebelum kawin ada bisi apa-apa, sudah kawin tasugih malahan dari abad mamanya. Banyak kayak gitu. Jangan takutan kita kawin dengan orang-orang soleh itu, jangan takutan. Kayak pejuang maghrib, pejuang subuh. Jangan takutan. Aku ningainya kau pang lagi dan kau pang segala-galanya dan kau pang aku bisi. Jangan gue ini tadi sosmed, apa sosmed, sosmed. Sekali kawin bahwa bujur dari bisi apa-apa lagi, sandal aja dari bisi. Jangan punya banyak komisi, jangan lagi. Sudah aku sabarkan sebelum kawin, hanya kaulah satu-satunya wanita yang memiliki. Orang bini ini sosmed, mau bandara. Kali kawin, rumah ada bisi, baju ninja, begini tuh maksudku. Yang tahu pada kawin dan kamu jadi itu lagi hendak apa? Nah, jadi kita ini jangan sampai terayu dengan lelakiannya. Hanya kaulah satu-satu. Berarti mau hanya kaulah satu-satunya tuh miskin gimana lelaki ini nih? Hanya kaulah satu-satunya. Ada Pak Ustaz orang yang makan tajrid, orang yang kada payah berusaha, rezekinya datang tanpa dikira-kira. Banyak. Kadang-kadang nang berusaha, kalau memang rezeki itu gara-gara usaha, banyak kekuatan pegawainya biar sugih, salah. Kalau memang gara-gara pegawai itu menyugihkan orang, tuh buruh-buruh di pasar tuh, lawas sugih. Dari pagi sampai ke petang antar dia bawa, tapi biasa-biasa aja itu. Ada orang tadi yang santai aja gawian, ngelitik, begitu jawab. Lah, berarti rezeki ini bukan karena gawian, tapi memang rezeki itu sudah diatur Allah Ta'ala, sudah dijamin Allah Ta'ala. Nah, kita yang ditempatkan oleh Allah Ta'ala di tempat berusaha, tingkat yang berusaha, jangan menempatkan diri di tingkat yang ada berusaha. Nah, aku ini bilang ada usaha, ada berduit. Lalu aku menuruti guru itu aja di rumah sendiri aja. Sugihnya guru itu tuh aja. Itu lain apa kayak awak guru tuh wiritannya salawat 2000 kali. Belum lagi Fatihah. Fatihah kalau imbah subuh 30, imbah zuhur 25, imbah asar 20, imbah maghrib 15, imbah isya 10. Pada wiritan Fatihah tuh bila dibaca nang Fatihah kayak itu tuh urutannya lah disugihakan oleh Allah Ta'ala. Imbah subuh 30, imbah zuhur 25, imbah asar 20, imbah maghrib 15, kurangi 55, imbah isya berapa tadi? 10 imbah isya. Nah 10 imbah isya itu menyegihkan Allah. Ustaz mengamalkan ya? Belum mengamalkan terus. Fatihah adalah amalan. Tapi imbah apa tadi? Imbah subuh 30, imbah subuh. Imbah zuhur 25, imbah asar 20, imbah maghrib 15, imbah isya 10. Amalkan apa Fatihah? Fatihah apalah? Kalau boleh kada hafal, soal kada hafal dia Fatihah, paraya hidup. Kayak masih banyak kada hafal Fatihah. Aku guru aja sebenarnya mau dari. Ada mau Fatihah, pintar aja. Lah Fatihah baca. Amalkan dia itu. Lah itu Fatihah pembuka rezeki.
Kadang kali kita memakan Fatihah ke suku tuna baca Fatihah sambil berjalan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin 30 kali subuh. Berarti kalau zuhur kurangi 5, 25. Berarti kalau imba asar kurangi 5, 20. Imba maghrib kurangi 5, 15. Imba isya kurangi 5, 10. Amalkan aja setiap hari ini nyaman rezeki kita. Benarannya Fatihah pembuka rezeki. Nah ulama-ulama itu dinya banyak ada usaha, tapi wiridnya tuh yang mengolah dinya suki wirid. Ulun waktu pertama tamat pesantren di Hulu Tiburan, Jakarta, maka dia di Tanjung. Ada yang berrezeki yang di Tanjung aja. Awak tinggi sekolah aja sampai di Banjar aja. Ada yang maha paki kayak gitu. Tapi kadang mau ambil tahu ujar guru pasang guru, kau ajar aja di sini. Ujar guru ulun, kalau santri itu boleh mengajar, potong telinga saya kalau ada suki. Aku percaya itu. Potong telinga saya kalau ada suki, kalau ada makan di sini. Asal niatnya baik mengajar. Majar aja. Majar tadi masyarakat ini mengerti masyarakat ini mengerti. Lah, mengerti masyarakat tadi. Jadi di setengah tahun majar, hujanan orang tua, nak kawin aja, ditawari kawin, siapa ada yang nak? Hendak baik-baik. Buat mana tuh sana gitu, keluarga tujuan. Kayak apa orangnya, mukanya kayak apa, penting ilmu aja. Kemudian cari bini atau penting, ada bulan, wajah itu cantik, paling tidak dari mana ada bunga sebenarnya. Yang penting jangan nyumpani lagi bawa tolak pengantin. Kalau suami bawa tolak pengantin, sumpahnya dia orang siapa anak dibawa, anak kucing mahal aja. Kagak patah sampai bini kucing marong supan lah. Berarti gambarnya, oke ya lah. Ibu udah ada duit lah, karena duit ini. Waktu itu tuh jujurannya orang lagi anak dia 6 juta setengah. Berarti nyaman karena 6 juta setengah dapat ya. Wah ini 60 juga, kita 60 juta dan jual seluruh harga pada jual. Karena yang benar ini. Mbak kawin itu lalu nyaman aja rezeki. Ada jangankan anak pakabur, menatap nior tuh, membuka nior tuh ada bisa, udah bisa. Penantian membuka nior mana parang tuh ada bisa. Karena ada yang cuma apa? Ada bisa nior aman tuh, membuka nior aman mangkuk kulit itu ada bisa. Padahal apun ya alhamdulillah ada, cuma ada bisa. Jadi kurang nang tadi menggawi. Ada bisa, memajar coba majar aja niatnya. Masya Allah. Lah, wiritan jangan ditinggal jargoro. Ya, namun wiritan itu bila imbah maghrib sallallahu ala Muhammad 313 kali sampai wahini ulun amalkan. Wiritan itu ada malam. Bila malam ratibul haddad, bila sore pagi wirdul latif, yasin waqi'ah tabarak setiap malam itu amalannya itu. Selawat wahini tambah pulang 1000. Nyaman aja rezeki lah. Nah kita ini berwirid kada, begawi oleh, lalu pikiran akan jadi wali. Mau lain tapi lain wali asli, wawalaan. Begawi kulir, berwirid kulir sebanyak pulang kada, ya sudah. Nah jadi kita rangkain ini makam berusaha, makam usaha lah, makam usaha. Jangan menuruti orang-orang yang alim tadi itu, sujud itu diubah dari ada orang materi itu serius, lah, ada orang materi. Assalamualaikum, ada leguro, jangan bini, dai, makan cari guru, bini guru nih kayak itu, makan cari guru, aku anak bertanggungan secoban, jangan bini guru, tuh ada anak-anak ngamoy, itu tan itu binian yang kata juga barang. Kamu guru aja, ulun nih alhamdulillah
Oh sudah para 2 bulan sudah berniat anak menjual tanah, kadang aku laku. Lalu tanya ulun, kalau seandainya laku, ulun hendak bersedekah dengan pihak 10%. Isuk ada orang datang ke rumah ulun menukari tanah ulun tuh. Ya ulun benar-benar 10%. Laku dulu aja lah, hampir kada banyak katanya 100 juta. 10% 10 juta. Berenai aku dulu 10 juta. Tuh bini cemburu, ngamon bini. Bini pak bebinian pak. Ini bini guru tuh bisa jual pak cemburu biasa. Gitu. Kita kan jadi binian nang ya. Sekali dapat 10 juta, masuk aku. Nih, jemput tukar emas. Gorengnya. Bebinian tuh bisa kayak. Agak tamam jadi 10 juta. Tuhan jangan seuzon dulu, jangan buruk sangka. Orang datang ke rumah ini bukan orang hendak bertanggung aku. Orang datang ke rumah ini darahnya orang datang ke rumah Ustaz pasti ada hajatnya. Ada hajatnya. Punya macam tadi kayak tadi berniat, sekali berniat, jemaah anak berniat bersedekah dan guru ini. Lalu kabul doanya, gaya ajarannya tadi, alhamdulillah. Duduk dah 10 juta, bisa aja lah. Jadi wiritan tadi tengah wiritan. Jangan kita ini mengandalkan aku ini bilang ada begawe, ada dapat duit. Aku ini bilang ada bekerja, ada dapat duit. Jangan terlalu mengandalkan gawe. Ya begawe juga kita, tapi wiritan aja. Jalan wiritan jalan. Apalagi nang sering ulun sampai tekan tuh nang selawat syajaratun nuqud supaya berisi pohon duit di hadapan rumah, supaya punya pohon uang di depan rumah. Bagaimana salawatnya? Baca 400 kali setelah Isya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi. Baca 400 kali setiap selesai Isya, maka 40 hari lebih itu sudah kelihatan seolah-olah kita punya pohon duit di hadapan rumah. Diisi pohon duit di depan rumah-rumah. Bila anak warung putek lagi. Puteknya. Orang lain putek nak habang jangan begini. Heran orang melihat di mana aja sedikit dia isi duit banyak minyak. Lah, rupanya ada hanya duit. Seolah-olah punya pohon duit di hadapan rumah. Jadi jangan heran. Kebanyakan ulama-ulama itu wah ini kadang dadak nang kada duit. Malah sugi-sugi. Abah guru sekumpul itu rumahnya kan kayak istana. Kayak apa ada kayak istana. Orang datang menghilangi sini pasti berbawa. Orang di Banjar itu di Jawa mana main untuk ada mau tangan belimbai itu ada mau. Tangan 10 jari pasti ada yang dibawa. Itu adatnya sudah kayak itu. Adatnya sudah. Kadang pun waktu guru sekumpul masih itu perlu dengan kisah itu. Orang datang ke masjid itu menamui sidin aja. Itu bukan duit lagi yang dibawa. Batu intan. Kayak ada suki sidin. Datang kawannya yang minjam duit di sini buka aja lemari ini. Sekali membuka hibak kan. Ambil aja di sini. Lemari itu hibak kan. Kita hibak lagi kan. Kain buruk. Udah mau dilimpahkan kalau balik kayak apa? Manuhan akan rezeki, manuhankan gawi. Gawian akhirnya apa? Berhemat begawi. Dari mulai pagi sampai ke malam kadang di waktu bayang ada, asal ada, diurut ada, malam kalau hingga sambung begawinya. Manuhankan gawian. 6 orang yang kaya ini namanya budak dunia. Jadi santai aja kita begawi, cuma tadi jangan manuhankan gawi. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Kita kan boleh jawab ada betul. Apa jarum merah mak dunia itu apa aja? Jarum merah mak apa dunianya? Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau akan meninggalkannya. Itu kalau tidak ya lah tipas saja. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat jarum merah suatu saat kau akan meninggalkan.
Ibu di mana-mana umpat arisan, umpat jujur. Kayak Yeti umpat, Santa Marga umpat, Palingkar Jaya umpat, Suhada umpat, Paling 8 umpat, Paling 6 umpat, Pulau Panas umpat, Salak umpat, Berubay umpat, Kilo 8 umpat, Kilo 9. Kada tahu kan lagi. Mana-mana umpat. Dapat jujur sekali dapat 5 juta. Tukar emas. Ada dalam kamar, ada gelasnya spesial. Tukar emas, ada dalam kamar. Ibang gelas tadi, 20 bayar. Jangan laki kamu bersimpanan emas. Nyaman kira deh tuh nyaman kira deh tuh jawab orang bini. Yoha jangan laki. Sumpah dapat dijuluk simpah, dapat dijuluk simpah. Sekali sudah para Tuhan, udah ibang emas tadi, tak gugur, pemuda tak gugur, teranjak gerubak, teranjak gerubak mahal, nah teranjak gerubak tak gugur, mati, innalil, nang laki menangis. Hujan yang tukang mandiakan, kalian kata benyeng. Mana boleh anak kita kembali kita kayak yang bini ini, sayang benar orang bini ini. Udah dikubur, nang laki masih sedih di rumah. Kenapa? Melihat foto-foto bini, kenang-kenangan waktu dulu kayak apa. Terlihat nang bini ingat waktu bini yang makan makanan, udah kada ada lagi. Melihat lemari bini itu rasa ada 3 menangis berjujuran baju makan. Aku jangan beresan tempat kayak gitu. Ada satu tinggal lagi. Jangan menang dia dengan senaknya. Udah kawaya beli aja. Kayak di lemari ini itu apanya isinya. Ada satu takutnya. Itu sangat cinta benar. Kayak itu aja bukan. Sekali membuka melihat emas segelas, ambil nang laki menang. Ketawa. Ayo orang tadi menangis Bang Ahmad. Kenapa jadi ketawa? Emas segelas. Nyata kawin pulang. La ilaha illallah. Ibu makanan dalam kubur karena semikdor. Gara-gara emas kebanyakan. Laki pulang namanya mati emas tadi. Siapa tahu lagi? Mau dunia aja. Makanya jangan sampai kita di dunia ini menyibukkan kita beramal. Lah ada sawah lagi beramal tuh ada sawah lagi. Makanya ada tinik-tinik berbinian yang bisa berusaha, yang bergaji. Banyak kadang-kadang berbinian itu yang bisa mencari duit, kadang-kadang wanita laki. Wanita laki berusaha bisnis ini, wah ini bisnis apa namanya online kan? Jadi sedikit bakal lagi. Aku cara bisa aja mencari banyak dari kamu nanti. Oh haram. Lah bini nang kain ini kada baik benar. Dilaknat oleh Allah Taala. Saya apapun derajat kita ini tingginya kan berbiniannya. Bisi usaha penghasilan 10 juta sebulan, laki kada begawi, lalu dan bini menyambat, bang, abang nih bangnya kada ada dicari apa-apa, abang ini numpang di rumahku, abang ini numpang makan aku, maka ujar Nabi SAW, 80 tahun amal ibadah bini nangka ini dihapus Allah Ta'ala. Gara-gara menyinggung hati laki. Itu nang benci pakai siapa mengatakan hal itu. Itu nang piring itu siapa orang. Nang rumah mina siapa nang orang. Kau mana ada? Oh maminya orang. Lah, maka 80 tahun amal bini nang ini dihapus oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Menyinggung laki. Ini kadang mau tanya, kayak gitu juga kita jadi laki nih. Bila pemalar uang bini, lah pemalar uang bini ada jadi jenang bini. Apa namanya mengantar ukur harus ada.
Pembentukannya dia yang dulu. Ketika sudah moto ada lebih. Suruhnya bini tadi apa? Bermoto, papupur, nah, pakai apa tadi tabungan? Padahal ada aja duit nang lakinya ada aja. Nang laki pemalar kayak ini ujar Allah napa, ujar Nabi napa, dilaknat oleh Allah Taala. Ngalih ini. Nah, jadi tergantung nang kayak apa kita nih menyikapi laki, menyikapi bini. Tetap ke situ belum jauhnya lagi kan. Jadi makam usaha, makam. Jadi buat kita ini diikat juga. Karena bahwa kadang payah bercari, yang payah bercari. Manuk jam gurunya mau rezekinya datang aja, kita kulingan aja di rumah aja. Itu pintar gitu. Udah berkumpul pintar gitu. Ada rumah kanan ada. Dan tidak mencapainya dengan kehendak sendiri, tetapi adalah dengan ditempatkan Tuhan baginya. Karena jika ia saja yang hendak bertajrid, tentulah sifat-sifat kerusakan batin belum dapat ia menghilangkannya. Kalau orang yang sudah ditempatkan Allah di makam tajrid, kada payah berusaha, datang hanya duit orang mantari, lalu ini anak begawi menambah nambahi lagi, hendak rakus benar, tamak benar, lalu hendak begawi, tulang ke kabun begawi, tulang ini begawi, maka orang kain ini kada bersyukur. Kita sudah ditempatkan Allah, kada begawi nyaman aja, jangan begawi. Lah, ditempatkan Allah makam begawi, lalu kada begawi, salah juga. Jadi kita bisa merasakan doa ini di mana Allah Taala menempatkannya tadi. Tingkatan mana? Tingkatan orang begawi kah? Tingkatan orang kada begawi kah? Seperti loba, tamak, bakhil dan lainnya, maka bertambah rusaklah batinnya. Man abbara min bisati ihsanihi as-samdu al-bisa'a wa man abbara min bisati ihsanihi nillah ilaihi lam yusbit idza asaa. Siapa yang berbicara daripada hamparan kebaikannya, niscaya mendiamkan akan dia oleh kejahatan. Dan siapa yang berbicara daripada hamparan kebaikan Allah Ta'ala kepadanya, niscaya tiada diam ia apabila jatuh kepada kejahatan. Orang alim itu terbahagi dua. Yang pertama orang alim yang masih terdidik daripada memandang Allah. Inilah yang banyak orang yang berilmu kada kawa memandang zat Allah Ta'ala. Mereka menghuraikan ilmu pengetahuan dengan lancar dan lancar bagi siapa yang mau mengambil pengetahuan daripadanya. Uraiannya itu supaya dapat pula ia menyesuaikan dengan amal perbuatannya. Tetapi jika ia terjatuh kepada maksiat, ia sangat malu terhadap orang yang mendengari nasihat-nasihat dan peringatan yang disampaikannya, karena ia masih memandang dirinya dan ilmu pengetahuan yang diuraikan itu dipandangnya daripada dirinya, dan ia masih terdidik dengan Tuhannya. Yang kedua, ada orang yang alim yang telah terbuka hijabnya dan dia membentangkan ilmu pengetahuan kepada manusia, tidak lagi menilik daripada dirinya, tetapi semuanya itu dipandangnya kebaikan daripada Allah Ta'ala kepadanya, dan tidak tertahan dan tiada merasa malu jika ia terjatuh kepada maksiat. Jadi orang alim itu ada dua. Yang pertama, ada orang yang alim majal lah, tapi ini bila kelihatan maksiat ini sumpah, berarti masih menutupi. Ada orang alim tadi nama aja, tapi ada pengaruh lagi masjid tadi, ada kelihatan ada itu supan tadi. Lah, yang kedua ini orang yang alim, yang tadi istilahnya tadi ada lagi merasa apa bila berbuat salah tadi, supan manusia ada lagi. Supannya itu hanya dengan Allah Ta'ala. Maka di akhir zaman ini banyak nangkai ini. Lah, banyak nangkai ini. Makanya kadang-kadang bingung kita di akhir zaman ini. Ada ustaz nang alim pakaiannya kayak preman, ada nang preman pakaiannya kayak ustaz. Nang lah, alim ini makan membahari itu luar biasa. Menaran imam tuh atau khatib kita. Bila sudah keluar rumah kada kopiah pecah langsung jadi imam. Pada kopiah kita. Wah ini ada berselawar kalau masih jadi imam. Ada baru selawar kalau berjalan orang mandi dia cukup lembah aja. Boleh ya lakukan berselawat. Kalau orang dalam kan ya pakai handuk sampai itu jelas lapasnya kelihatan kelayangan kan. Nah laluan orang berhubungan melihat iman kita aja juga. Ketika kampung tak ada naik itu orang berhariman kayak ini dipecat langsung kopiah kita buka keluar dipecat. Ada pengen kita dicocok lagi jadi imam deh berhari itu kayak itulah.
Makanya dulu ada waktu guru khair masih di mana hari itulah, hanya sidin pindah di Parit 21, sidin itu menyusun apa udah kayak lembaran disebarkan sampai ke Tanjung Baru. Kebetulan Tanjung Baru itu ada cucu tuan guru Syekh Abdul Rahman Siddiq, Ustaz Syahid, ini sidin meninggal. Jadi itu menempelkan di masjid-masjid kami, tempelkan situ. Haram bagi khatib satu kaca piu terbuka, kopiah terbuka. Kebetulan di wadah kami itu ada khatibnya, orang yang detailnya bila berjalan dan bisa kopiah. Meskipun banyak orang, meskipun orang. Haram hukumnya jadi imam bila keluar rumah kopiah terbuka di bawah tanda tangan guru khair. Nah, yang nimpilkan siapa? Ustaz Said almarhum. Bujur aja sih, bujur. Ada salah kan? Taras benar, kata taras benar. Memang kayak itu sudah. Wah ini kali kita anak taras kayak itu musuhi orang. Coba mau kita taras kayak itu. Banyak orang ini kada cocok. Taras benar. Kayak itu orang bilang taras benar aja. Ada nangis kamu lamah benar. Kada mau cocok di masyarakat. Yang pas tuh taras lamah taras. Itu mau cocok. Mau lama aja kada mau juga taras malu juga. Lah, jadi ada yang lemah, ada yang keras. Jadi bila di hadapan kekanakan ceramah keras sikitnya ada juga yang tarik. Tapi di hadapan orang tua yang keras lamahi tadi di hadapan masyarakat. Nah itulah makam tajrid dan makam kasar. Jadi tergantung kitanya nih di mana makam kita. Di mana makam kita? Makam berusaha kah? Makam kada berusaha kah? Bila makam kada berusaha, nyaman aja rezeki, jangan berusaha lagi. Bila harus berusaha, wajib berusaha. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa ba'du? Kita baca fikih saja. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat wajib orang yang sembahyang Jumat 7 perkara. Yang pertama balik mukallaf. Jadi mumayyiz balik itu kada sama. Kalau mumayyiz belum tentu balik, tapi kalau balik biasanya sudah mumayyiz. Mumayyiz itu orang yang pandai makan minum sendiri, pandai berbasuh daerah makan sendiri. Pintar sudah jadi kita. Kira-kira mungkin sekitar umur 8 tahun, 9 tahun itu sudah bisa dikatakan mumayyiz. Kalau balik bisa diketahui dengan dia, kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan sudah apa? Datang haid. Nah, yang pertama orang wajib Jumat ini, syarat wajib yang pertama harus balik. Maka tiada wajib atas orang yang tiada mukallaf, yaitu orang gila. Ada boleh? Orang gila itu kada sah sembahyang Jumat. Jadi mau ada orang pada sembahyang Jumat berarti dan kanak-kanak ada wajib juga. Ini nang kayak ini bicara makan. Banyak kadang-kadang ulun bulan Mei Arab ini agak terbanyak jadwal di padang orang karas-karas. Tapi apa dikatakan kampung? Terkenal kampung itu karas. Iya dan terbahas tentang kayak ini. Siapa nang kada sembahyang Jumat sama dengan orang gila. Jadi orang gila. Bisa ikat kulit. Satu pihak binculan malah kata pokoknya udah satu pihak ada buat lagi. Jadi ngalih penceramahnya lah. Kita harus lembut sedikit. Kita bila kada sembahyang, bila kada ada meyakini wajib kan apa-apa. Paling bisa sedikit ya deh. Nah itu ini cara mengarai. Bila kada sembahyang, kafir. Kafir itu neraka tuh kan sudah. Nih. Risiko mengatakan cabut dan bendanya. Lah, banyak sasak kopi. Kemudian yang kedua, tidak sah anak-anak. Ada wajib bagi anak-anak sembahyang. Tapi kalau untuk melatih bagus. Jika telah berumur 7 tahun maka wajib disuruh mengerjakan Jumat. Dan jika telah berumur 10 tahun wajib dipukul bila meninggalkannya. Yang kedua merdeka maka tiada wajib bagi hamba. Yang ketiga laki-laki maka tiada wajib atas perempuan.
Yang keempat, bahwa mungkin kada boleh orang yang musafir, artinya orang musafir ini mau hendak Jumat kada apa-apa, tapi kada mencukupi hitungannya tadi. Yang kelima, bahwa ada mereka itu korek lagi mengetahui kaifiat sembahyang, dan jika ada di dalam yang keempat itu ada umi, 40 tadi ada umi, maka tiada sah sembahyang Jumat. Ya kan paling kurang sembahyang Jumat itu berapa? 40 orang ini ada singkong. Nang bacaannya tadi itu nyambat lam, nyambat apa? Nyambat huruf lam sampai ra. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman alamin yang ada alamin. Jadi ini umi namanya, orang yang ada pasif bacaannya. Nah, yang satu orang ini orang yang ada pasif bacaan yang 39 pasif, maka ada sah sudah yang Jumat. Ya 40 orang itu harus pas. Ada yang lakukan ini. Lah, ya karena wah ini banyak juga ada kayak khatib tuh, ya Allah, bacaan Qurannya sakit mendadak. Allah. Emang kalau bahasa Indonesia waktu baca Arab maka panjang. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fa'innahu alladziina aamanu walladziina utul." Nah, kayak ini jadi hati. Siapa nak tanggung jawab pengurus masjid? Pengurus mas. Tapi ini akar dan ulur proses. Wah ini orang kadang-kadang milih hati itu nak akar. Mumol kadang-kadang. Ini akar dulu. Ada mau gak itu harus berilmu. Lah, karena sakit kita mendengar bacaannya. Nah, jadi kadang mesti tadi itu orang tadi surbannya gana, jubahnya panjang, kopiah 7 lapis. Nah, apalagi gitu lah. Lalu disuruh khatib. Nah, bacaan Quran yang ada pas kayak apa? Barakallahu fi lahum wa tajim. Wa nafa'ani wa in tutahkim. Kau aja orang ada kalau pakai surban dia. Turun ada aja. Berseturun. Aduh ya. Kemudian yang keenam, keadaan tidak uzur, maka tidak wajib Jumat atas orang yang mempunyai uzur seperti dia musafir dan lain sebagainya. Dan kalau orang yang sakit hadir ke tempat Jumat, maka wajiblah atasnya Jumat jika tiada masyakat atas menanti. Kalau orang yang sakit, lah itu kada wajib Jumat. Kecuali inya mampu untuk Jumat, maka wajib Jumat. Tapi kalau misalnya kada mampu Jumat, maka boleh kada Jumat. Walaupun ibarat sakit gigi. Bangkak batu kayak batu gelingan pipi kan. Lalu jangan bikin apa ngucuk bola batu kan. Apa ngucuk bola batu gigi bangkak bola nih. Jangan bikin Jumatan lah. Ada lah ini. Kira-kira mau sanggup ya wajib Jumat. Amun kada sanggup kada apa-apa kada Jumat maka diganti subuh. Lah. Nah lalu bagaimana sekarang ada terjadi di daerah-daerah yang tadi sembahyang Jumatnya kada cukup 40 orang. Maka hendaklah mendirikan Jumat pada negeri yang kurang bilangan ahlinya, biasa di perusahaan-perusahaan. Anak juga ini mau ulah masjid, cuma kadang-kadang jemaahnya kada ada. Maka hendaklah ia bertaklid kepada salah satu daripada 3 kaul khatib bagi Imam Syafi'i. Kaul yang pertama, pendapat yang pertama, sah didirikan Jumat dengan 4 orang serta imam. Berarti imam singkong 3 makmum sah. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i, kaul khatib. Yang menurut Imam Syafi'i ini ada kaul kadim, ada kaul jadid. Kaul jadid itu waktu Imam Syafi'i sudah berada di Mekah. Kaul kadim itu Imam Syafi'i waktu berada di Mesir. Itu ada pendapat beliau kalau seandainya orangnya tadi 4 orang sebagai imam maka sah. Ada juga pendapat beliau kedua sah dengan 3 orang serta imam, berarti makmum berdua imam singkong. Nah, kadang-kadang pas satu namanya ketiga ya. Singkong imam, singkong bila, singkong khatib. Singkong orang ke masjid.
Yang ketiga, sah dengan 12 orang serta imam. Nah inilah bila kita berada di satu daerah, misalnya di perusahaan kayak ini gitu, perusahaan-perusahaan orangnya mana banyak di Jumatan di masjid kayak itu, paling berapa orang Pak? Maka boleh kita bertaklid kepada pendapat Imam Syafi'i, kaul qadim narangnya tadi. Lah, kaul qadim. Dari itu semestinya bagi negeri Indonesia dan Malaysia dan Singapura atau Filipina dan Thailand bertaklid dengan barang yang mana daripada salah satu 3 kaul ini. Sebab yang hadir kepada Jumat kebanyakannya orang yang ummi dan taksir kurang pula. Maka tiada terbilang mereka itu daripada bilangan Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Sebelum baca doa, mungkin dari jemaah ibu-ibu, bapak ada yang ditanyakan, silakan. Ustaz, kalau orang Jumat yang menjering itu kayak apa Ustaz? Tapi begini deh, kalau dulu ada tuh yang menjering tuh kan, menjering ya, di mas sembahyang Jumat tuh orang menjeringkan zuhur kan. Menjaring itu seperti misalnya apa? Misalnya imamnya mungkin ada kurang pas. Menurut kita mungkin imam ini kada pas benar, maka menjaring zuhur. Masa menjaring zuhur tuh ditambah dengan zuhur. Menjaring zuhur tuh ditambah dengan zuhur supaya lebih yakin. Nah, supaya lebih yakin. Sekali orang nyambat dia kan di Jumat tuh kan cukup 40, ya lu menjaring. Bolehlah menjaring. Ragu ya orang. Artinya kalau kurang daripada 40, kalau menurut pendapat Imam Imam Syafi'i kaulnya tadi kaul jadid, maka wajib 40. Tapi kalau qadim ini sebelum Imam Syafi'i di Madinah, artinya di Mesir, maka boleh yang 4 orang, boleh 3 orang, boleh 12 bertaklid kita ke situ. Tapi yang lebih afdalnya tetap dijaring, ditambal dengan sembahyang zuhur. Yang mudah sembahyang zuhur itu insyaallah aman sudah. Yang lain ibu Orang jaringan itu apa sih? paham perbedaan. Yang Jumat Ibu dipaham. Jadi jemaah majelis yang dimuliakan Allah, ulun mengundang jemaah sekalian, yang ibu-ibu, yang lelakian, dan semuanya lah, ya, calon ibu-ibu juga, calon bapak-bapak, anak-anak ini, untuk hadir di acara pernikahan, pesta pernikahan adik kami, pada hari Rabu ini. Nih para sini, Jalan Suhada. Turun ke bawah jembatan, ada terminal Lawas, ini dinas perhubungan, ada Hotel Barcelona, ada Wisma Arta, ada Janur Kuning Malingkov. Itu ya, bila ada kan. Tapi selawatan aja. Aku selawat. Kebetulan ada kawan yang hendak tapi aku berselawatan aja, kawan pokoknya lagu-lagu selawatan nangkaran. Iyalah ada apa? Karena adik melunang ini agak gaul sedikit. Iyalah, jadi hari Rabu diundang berada. Diundang Masya Allah. Dan kemudian ada juga undangannya hari Rabu dia kan. Di mana nih? Di Jalan Kayu Jati. Di sini ada hari Rabu pernikahan, pesta nikah Riki dan Ani. Sini dia hari Rabu. Jadi kata nyata 2 kali makan gratisnya. Dari sana lah, jadi jangan berhebat makan sana. Kita di sini kanyangan tidak lagi. Ini 2 nih, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan lah kita tawa menghadiri insyaallah. Acaranya dari mulai jam 9 ke atas. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa